hasil proyeknya seperti apa. Di SMA 2 Pringsewu merupakan Halo Sobat Semanda. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Jadi, saat ini kita ada di Podcast Semanda. Dan kali ini kita kedatangan guest keren loh. Siapa lagi kalau bukan Bapak Budi Susanto, SSI MPD. Halo Sobat Semanda. Halo. Jadi Pak, hari ini kita akan membahas pentas, yaitu salah satu event yang ada di SMA Negeri 2 Pringsewu. Ya. Dan ini adalah tahun kedua ya Bapak, Tahun kita kedua. mengadakan pentas, yaitu pada tanggal 21 sampai 22 Februari 2024. Iya. Jadi Bapak, saya akan bertanya tentang pentas ya Pak, mengenai Siap. pentas ini. Yang pertama, pentas itu apa sih Pak? Dan maknanya itu apa? Baik, jadi mohon izin saya menyampaikan terkait dengan pentas ya. Jadi pentas itu merupakan akronim dari Project Expo and Talent Appreciation of Semanda Pringsewu. Makna yang terkandung dalam pentas itu tadi seperti yang saya sampaikan, Project Expo berarti menampilkan hasil proyek. Hasil proyeknya seperti apa? Hasil proyek P5. Kita sekarang menggunakan kurikulum merdeka. Di dalam kurikulum merdeka itu kan ada P5 proyek, penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, hasil belajarnya itu kita mau tampilkan dalam bentuk Project Expo. Kemudian yang kedua, Project Expo and Talent Appreciation, artinya kita mengapresiasi, Semanda mengapresiasi bagi talenta-talenta muda, kita sebut muda karena wilayahnya itu SMP dan SMA, gitu ya. Jadi kita mau mengapresiasi bentuk-bentuk talenta yang dipunyai oleh siswa-siswa SMP dan SMA. SMA itu internal ya di sekolah kita. Dalam bentuk pentas tadi ya, diselenggarakan namanya pentas. Dan alhamdulillah untuk tahun ini adalah tahun kedua gitu. Jadi Bapak, saya penasaran dengan cerita terbentuknya nama pentas nih Pak. Nih, terbentuknya nama pentas. Jadi kita mencoba menginisiasi nama pentas itu berasal dari bagaimana mengkombinasikan antara kegiatan internal dan eksternal, dalam artian yang diselenggarakan dan diikuti oleh siswa-siswa kita dan siswa-siswa dari luar. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana mengkombinasikan anak-anak yang belajar di kurikulum merdeka ini dengan talenta-talenta yang mereka miliki gitu, baik talenta yang dimiliki oleh siswa SMA Negeri 2 Pringsewu maupun siswa-siswa SMP. Nah, kombinasi itu kemudian terbentuklah dengan nama pentas tadi. P5 Project Expo Talent Appreciation itu talenta yang dimiliki oleh anak-anak SMP dan siswa yang ada di SMA gitu. Jadi internalnya itu dalam bentuk talenta sains gitu ya, Olimpiade Sains tingkat sekolah, kemudian talenta yang dimiliki oleh anak-anak SMP tadi. Itulah kombinasinya sebenarnya seperti itu. Gitu. Dari tadi kita kan bahas P5 ya Pak. P5. P5. Jadi tujuan sebenarnya dari pentas dan proyek P5 itu apa ya Pak? Baik. Kalau P5 pada pentas kedua ini itu kita mau mengangkat kearifan lokal. Ya. Nah, kalau tahun lalu hanya untuk kelas 10 gitu ya, tahun lalu pentas pertama untuk kelas 10, tahun ini pentas ini P5-nya untuk kelas 10 dan kelas 11. Tema yang akan diangkat itu terkait kearifan lokal tadi. Kita mencoba mengangkat budaya lokal. Kelas 10 mengangkat terkait dengan permainan tradisional. Kalau yang kelas 11 itu terkait dengan pakaian adat. Pakaian. Nah, itu kepingin kita angkat talenta-talenta yang dimiliki, hasil belajar mereka, kita mencoba mengekspokan gitu. Hasil belajar ya, sekali lagi hasil belajar. Kemudian dikombinasikan tadi dengan talenta yang ada di internal dalam bentuk Olimpiade Sains dan kemudian talenta yang dimiliki oleh siswa SMP
banyak di sana talenta dalam bidang olahraga, atletik gitu ya, futsal gitu, kemudian di bidang LKBP gitu ya, Ya. kemudian di religinya di situ Ya. ada banyak, kemudian di bidang bahasa juga kita mencoba menggali lagi. Jadi harapannya kombinasi antara P5 dengan yang ada di SMP Talenta SMP tadi yang saya sebutkan seperti itu. Gitu. Jadi ya Pak, apa sih yang membedakan event pentas dengan event SMA lainnya? Oke, jelas beda ya. Mungkin kalau di event-event yang diselenggarakan oleh sekolah lain itu hanya pure mereka mengangkat talenta gitu ya. Kita mencoba mengkombinasikan antara kegiatan pembelajaran di kokurikuler P5-nya dengan talenta yang ada, sehingga ini terjadi harmonisasi gitu ya. Ini sepertinya saya belum melihat di event-event yang lain kombinasi antara kokurikuler dengan talenta yang dimiliki gitu. Talenta itu kan kecenderungnya ke eskul ya. Ini kokurikuler ada, kemudian di sini eskul ada. Jadi masuk gitu. Ini perbedaannya gitu. Jadi pasti banyak banget sih ya Pak benefit yang ditawarkan. Oh, luar biasa. Jadi benefit yang kita coba tawarkan yang pertama jelas ada trofi gitu ya. Ada trofi, ada uang pembinaan gitu ya. Kemudian kita tambahannya adalah kita mencoba memberikan voucher pendidikan ketika nanti sudah masuk ke SMA Negeri 2 Pringsewu. Itu mungkin juga salah satu bagian supaya talenta-talenta yang dimiliki oleh adik-adik kita yang di SMP ketika masuk ke sini bisa berkembang gitu. Artinya kita mencoba untuk menggali seperti itu. Jadi ketika nanti sudah di sini dikasih voucher pendidikan, kemudian ditambah dengan potensi mereka, talenta mereka itu bisa terus berkembang karena kita latih di sini. Gitu. Nah Bapak, apa yang Bapak harapkan mengenai pentas 2 ini? Oke, yang saya harapkan yang jelas partisipasi ya. Yang saya harapkan partisipasi baik internal siswa-siswa kita yang dalam bentuk tadi Olimpiade Sains tingkat sekolah partisipasinya, kemudian partisipasi dari siswa-siswa SMP sederajat gitu ya, bisa ikut gabung ke event pentas 2 ini sehingga mencoba untuk mengeksplor lebih lanjut yang mereka miliki gitu. Mereka yakin, saya yakin yang mencoba untuk melakukan dan mendaftar pentas, saya yakin mereka punya nilai plus. Nah, disinilah ajangnya untuk mereka berlatih gitu dan mencoba apakah yang mereka punya ini lebih daripada yang lain gitu. Yang jelas ini merupakan ajang untuk mencari bibit-bibit unggul seperti itu. Jadi tadi itu kan untuk saat ini ya Pak. Nah, lalu untuk kedepannya apa harapan Bapak untuk pentas 2? Oke, harapan saya tadi seperti yang saya sampaikan, pentas ini baik pentas 1, pentas 2 nanti dan seterusnya itu terus berkembang. Kemudian banyak talenta-talenta muda yang ikut bergabung di kita sehingga semakin menambah besar sekolah kita, semakin menambah tingkat persaingan, kemudian mencoba mengembangkan potensi yang ada dalam diri peserta didik gitu. Itu harapannya. Gitu. Lalu bagaimana sih cara Bapak untuk menerapkan sistem yang lebih berkualitas agar pentas 2 ini berlanjut ke depannya? Oke. Jadi yang kita terapkan adalah pertama kolaborasi yang jelas ya. Kolaborasi di semua stakeholder, kemudian kami mencoba untuk melibatkan peserta didik dalam kegiatan ini gitu. Kalau dulu mungkin yang jadi panitia hanya guru-guru. Kalau sekarang kan panitianya kita gabung dengan siswa gitu ya, siswa-siswa SMA Negeri 2 Pringsewu, sehingga ini menjadi kegiatan rutinitas yang kita lakukan sehingga ke depan anak-anak itu sudah memahami bagaimana berorganisasi, bagaimana mengelola suatu event gitu ya. Jadi harapannya seperti itu. Sehingga semakin ke sana semakin berkembang. Jadi tidak hanya dimiliki oleh guru tapi siswa juga
punya potensi yang ke arah sana gitu. Jadi apa target terbesar untuk pentas 2 ini, Pak? Oh, target terbesar Iya. adalah jumlah pesertanya membludak gitu ya. Kemudian diperoleh talenta-talenta luar biasa, baik dari internal maupun yang eksternal dari adik-adik SMP gitu. Jadi kan ini pentas ini sebagai sarana promosi juga ya, Pak? Iya. Lalu apakah Bapak merekomendasikan SMA Negeri 2 Pringsewu itu untuk adik-adik sekalian yang ingin mendaftar SMA? Dan mengapa mereka harus ke SMA Negeri 2 Pringsewu, Pak? Jelas. Jadi kalau dilihat dari dulu kepala sekolah kita namanya Pak Jumani Darjo ya, ada 3 hal yang harus kita pahami dan yang harus kita pilih ketika memilih sebuah sekolah, yaitu dengan kriteria 3P. Apa itu 3P? Yang pertama dilihat dari P, penampilan. Mungkin adik-adik nanti bisa cek baik di sosmed atau langsung ke sini penampilan SMA Negeri 2 Pringsewu seperti apa gitu. Kita dengan fasilitas yang ada, penampilan dari luar insya Allah luar biasa. Kemudian yang kedua itu pelayanan. Nah, pelayanan baik dari semua sisi gitu ya. Kemudian yang P yang ketiga adalah prestasi. Nanti bisa melihat ketika masuk di kantor itu piala-piala yang berjejer gitu. Jadi kita juga punya prestasi baik akademik dan non akademik. Walaupun kecenderungan kita sampai saat ini yang luar biasa, talenta-talenta yang dipersembahkan oleh siswa-siswi SMA Negeri 2 Pringsewu adalah di non akademik, tapi kita selalu support itu karena memang kecenderungan di sekolah kita itu yang luar biasanya non akademik. Itu juga prestasi membanggakan bagi kita. Di samping itu selain 3P, kita punya mutu yang luar biasa baik dalam kurikulumnya gitu ya, pengelolaan kurikulum, dan kita menggunakan sistem kredit semester ya, di mana sistem kredit semester itu anak-anak yang memiliki kecepatan belajar tinggi itu bisa lulus dalam waktu 2 tahun. Nah, kan kita ngomongin tentang sistem pendidikan di Ya. Semanda ya Pak tadi Pak. Nah, kenapa Bapak ini menerapkan sistem triwulan di SMA Negeri 2 Pringsewu? Sedangkan di tempat lain sepertinya tidak ada ya? Kalau kita ngomong atau berbicara di Provinsi Lampung, kita baru yang pertama ya, yang pertama. Tetapi ada beberapa sekolah yang di luar Lampung, kayak di Indralaya, kayak di Jawa Timur itu, ini ada sistem triwulan. Karena kita berpandangan seperti ini, bahwa kita menggunakan kurikulum merdeka ini, pengorganisasian itu diserahkan ke satuan pendidikan, dalam artian bagaimana kita mengelola sistem pembelajaran. Nah, kita memandang bahwa yang pertama, anak-anak ini kita itu ya, siswa-siswa yang ada di sekolah kita itu belajar dalam waktu 1 minggu itu kurang lebih 15-16 mapel dalam waktu seminggu. Pukul 7 berangkat, pulang 15.30. Nah, kecenderungannya setiap mapel itu setiap harinya itu memberi tugas, dan itu kayaknya terlalu berat bebannya, sehingga kita bisa melakukan pengorganisasian. Kita coba untuk membagi 2 gitu ya. 15-16 mapel itu kita bagi menjadi 2, sehingga anak-anak itu seharusnya lebih fokus ya, lebih fokus terhadap 9 mapel daripada 15 atau 16 mapel itu tadi. Nah, oleh karenanya kita mencoba mengorganisasikan seperti itu. Selain itu yang kedua, dengan efek adanya P5 itu kan ada mapel-mapel yang menyumbang jam untuk P5, ada mapel-mapel yang tidak, sehingga kita harus melakukan pengorganisasian, di mana P5 itu kita gunakan sistem blok, sehingga efektifnya memang menggunakan sistem triwulan seperti itu. Dan ini alhamdulillah praktek baik ini untuk tahun ini juga ada salah satu sekolah di kabupaten kita yang sudah meniru itu gitu. Melihat sistem triwulan ya Pak yang sudah berjalan hampir 1 tahun ya Pak? Ya, hampir 1 tahun. Apa ada suatu kemajuan terhadap proses belajar mengajar di SMA Negeri 2 Pringsewu? Baik, terakhir di Desember kemarin kita mencoba merefleksikan penggunaan atau pengorganisasian
triwulan tadi, baik ke peserta didik maupun ke guru. Ada sisi plus, ada sisi minus. Tapi kita kecenderungan di sisi plusnya, makanya di semester genap ini kita juga masih menerapkan. Salah satu sisi plus adalah kecenderungan fokus terhadap mapel tertentu ketika satu pelajaran satu TW itu ya. Jadi ketika lebih fokus, akhirnya peningkatan itu tadi, pemahaman terkait dengan mata pelajaran itu lebih fokus, sehingga peningkatan pemahaman peserta didik terhadap mapel itu lebih meningkat gitu. Terus ya Pak, sekarang itu kan soal SAS di SMA Negeri 2 Pringsewu itu kan berbeda dengan sebelumnya ya Pak. Iya. Seperti ada multiple choice, terus multiple answer. Sebenarnya tujuan utama dari dirubahnya soal itu apa ya Pak? Baik, jadi kita melihat rapor pendidikan kita. Dasarnya adalah bahwa itu juga ada di SKL ya, ada di SKL, standar kompetensi lulusan, bahwa sesungguhnya bahwa anak-anak peserta didik ini ketika lulus itu paling tidak ada 8 ya standar kelulusan. 6-nya adalah karakter profil pelajar Pancasila. Yang kedua, yang 2 ini adalah literasi dan numerasi gitu. Nah, oleh karenanya selain proses pembelajaran yang kita rubah, kita coba untuk merubah juga bagaimana kita melakukan sistem asesmennya, sehingga kita tidak hanya multiple choice, kita mencoba untuk tadi ada multiple choice, ada MCMA gitu ya, multiple choice, multiple answer, artinya lebih dari satu gitu, ada yang menjodohkan. Jadi maksudnya adalah anak dilatih untuk melakukan literasi gitu ya, literasi membaca, tidak hanya pilihan ganda gitu ya, pilihan ganda dipilih salah satu. Jadi sudah, itu ada juga yang multiple choice, multiple answer. Itu kita adaptasi dari mana? Sekarang mungkin yang kelas 11 itu sudah pernah mengikuti AN ya, asesmen nasional, dan bentuk-bentuk soalnya kan seperti itu. Nah, kita mencoba menggiring ke arah sana. Kembali lagi itu untuk apa? Untuk meningkatkan gitu ya, untuk meningkatkan literasi anak-anak. Jadi sistemnya kita proses pembelajaran kita mencoba untuk berubah gitu ya, bergeser gitu ya. Kemudian yang kedua di sistem penilaian juga seperti itu. Lalu apa yang Bapak harapkan dari SMA Negeri 2 Pringsewu terutama dalam era sekarang ini Pak, yang seperti globalisasi, terus era digitalisasi gitu. Yang saya harapkan yang jelas sesuai dengan visi kita, visi SMA Negeri 2 Pringsewu. Yang pertama adalah religius, kedua itu santun, ketiga itu dia memiliki keunggulan ya, unggulan dan berkarakter Pancasila. Jadi yang diharapkan apa? Anak-anak yang memiliki religius gitu ya, kemudian memiliki sopan santun, tetapi tidak meninggalkan keunggulan mereka, potensi-potensi mereka, dan yang paling penting karakter seperti apa? Karakter profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi itu. Harapannya sebenarnya seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa sesuai dengan SKL, standar kelulusan, bahwa karakter itu yang paling penting. Jadi ke arah sana, tetapi tidak mengalahkan tadi prestasi-prestasi yang unggul di bidang-bidang tertentu sesuai dengan bakatnya mereka masing-masing. Tidak hanya di akademik, non akademik pun tidak masalah karena itu memang bakat mereka. Itu harapannya. Gitu. Ya Pak, kan melihat anak remaja sekarang yang bingung untuk memilih jenjang pendidikan selanjutnya gitu Pak. Menurut Bapak bagaimana sih cara mereka memilih SMA yang tepat untuk mereka melanjutkan studinya? Oke, bagaimana memilih SMA yang tepat? Yang jelas dari rekam jejak gitu ya, dari rekam jejak adik-adik yang SMP memilih SMA itu, lihatlah rekam jejak, kemudian bagaimana daya serap mereka ya, daya serap alumni di SMA itu baik di bekerja maupun melanjutkan ke perguruan tinggi. Mereka bisa ngecek, bisa ngelihat rekam jejak ya, baik di sosmed maupun mereka bisa mengakses itu.
pilihlah itu. Jadi SMA 2 Prinsewu merupakan SMA yang memiliki rekam jejak terkait dengan anak-anak yang melanjutkan ke perguruan tinggi itu cukup baik gitu ya, cukup baik. Makanya tidak salah pilih kalau memilih SMA Negeri 2 Prinsewu. Nah, SMA Negeri 2 Prinsewu itu juga akan menyediakan voucher ya Bapak. Jadi untuk anak-anak SMP yang mau masuk ke SMA Negeri 2 Prinsewu bisa mengikuti pentas dan memenangkan voucher tersebut. Ya. Jadi Pak, saya mau bertanya nih ya, terakhirnya Pak. Seberapa Bapak yakin untuk merekomendasikan pentas 2 ke siswa SMP dan mengapa itu? Oke. Jadi kalau saya bilang itu ya 100% lah ya, 100%. Kenapa? Nggak salah pilih kalau memilih SMA Negeri 2 Prinsewu. Dengan tadi kita memiliki keunggulan 3B tadi, bisa cross check langsung lah ke SMA Negeri 2 Prinsewu. Satu lagi yang saya lupa sebenarnya, bahwa kita itu memiliki program unggulan double track. Jadi anak-anak yang tidak memiliki keuangan lah, ibaratnya orang tuanya kepingin anaknya itu tidak bisa atau tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi tetapi memiliki skill. Jadi harapannya anak-anak itu dilatih nanti double track. Satu lagi sebenarnya program sekolah, tapi masih saya sembunyikan, yang insya Allah ini akan kita launching gitu ya. Kita nggak double track, nanti kita triple track. Ini sudah saya siapkan, sudah saya komunikasikan dengan komite. Triple track nanti kita ada insya Allah. Nanti itu bagaimana Pak? Triple track itu? Kita melihat visi kita religius, nanti kita mencoba mewadahi anak-anak yang memiliki potensi ke arah keagamaan, kita beri sentuhan di sana. Nanti ini akan kita launching insya Allah. Gitu. Kita skip dulu yang ini, nanti kita coba gali. Kalau sudah mulai lagi, kalau adik-adik di SMP sudah masuk, insya Allah ini sudah berjalan. Gitu. Baik, jadi itu tadi yang bisa kami sampaikan mengenai informasi dari Pentas 2. Jadi, event Pentas 2 ini sangat direkomendasikan untuk siswa SMP terutama yang mencari SMA yang berkualitas. SMA Negeri 2 Prinsewu memiliki banyak sarana yang mendukung akademik maupun non-akademik. Jadi, untuk adik-adik, ayo join Pentas 2. Jadi, Bapak terima kasih atas informasi yang Bapak sampaikan. Terima kasih sudah datang dan memberikan informasi mengenai Pentas 2 ya Bapak. Sama-sama. Terima kasih sudah meluangkan selalu, waktu untuk ya. kita semua. Siap. Jadi kesimpulannya, Pentas 2 ini sangat direkomendasikan untuk siswa SMP terutama yang mencari SMA yang berkualitas. Di SMA Negeri 2 Prinsewu memiliki sarana untuk mendukung prestasi maupun mereka yang ingin berkembang. Jadi di SMA Negeri 2 Prinsewu itu tidak hanya mengandalkan pada bidang akademik, jadi SMA Negeri 2 Prinsewu juga berfokus pada bidang non-akademiknya. Jadi tidak usah khawatir untuk adik-adik yang mencari SMA berkualitas, ayo join Pentas 2 dan dapatkan voucher pendidikan. Jadi, saya akhiri. Terima kasih semuanya telah menonton. See you next video.